Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat alam semesta, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan. Bumi dan surga senantiasa menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kebesaran Tuhan.
Engkau Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik ya Bapa. Apapun Tuhan keadaan kami ya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada untuk kami ya Bapa, mengasihi kami dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu, urapi setiap kami Bapa, supaya kami lebih bersuka cita memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dengan iman kita, Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukan segala perkara. Mari kita tinggikan nama Tuhan dengan pujian dan hormat akan keagungannya sebagai Raja. Karya Tuhan sungguh agung atas hidup kita, namun seringkali kita tidak dapat mengerti. Namun yang selalu tertanam di hati adalah semua yang Tuhan beri indah pada waktunya. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah hidup kita untuk sesuatu yang luar biasa. Saatnya nanti akan tiba di mana kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah pencipta bumi, langit dan segala isinya. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, dan kami dalam keadaan sehat, kuat dan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Amsal 13 ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saya ulangi lagi. Amsal 13 ayat yang ke-12. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami memahami apa yang Tuhan maksud daripada kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lidah manusia adalah struktur berotot yang terletak pada bagian lantai mulut yang digunakan untuk berbicara, makan, dan mencicipi rasa. Dengan bantuan organ penghasil suara lainnya, lidah berperan untuk menghasilkan huruf-huruf ketika kita bersuara. Dengan adanya lidah, kita dapat membentuk huruf-huruf yang akan diucapkan sesuai dengan keinginan kita. Tanpa lidah, seseorang sulit dimengerti saat dia berbicara. Selain itu, Allah menciptakan lidah dengan maksud agar manusia dapat memuji Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, dan berkata-kata dengan sesama. Yakobus memberitahu kita tentang lidah, bahwa walaupun lidah adalah anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lidah juga bagaikan api yang membakar hutan yang besar. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita di dalam Amsal 13 ayat ke-12 dikatakan demikian. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ada seorang wanita yang parubaya berbicara kepada seorang temannya tentang obsesi orang-orang pada masa kini di dalam melakukan diet. Diet dalam pengertian sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu harus ditahan atau harus dikurangi gitu ya. Dan perempuan ini berkata kepada temannya, kalau menurut saya, itu menurut pendapat dia, lebih penting diet untuk sesuatu yang keluar dari mulut kita daripada diet untuk sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lebih baik atau lebih perlu, bahkan lebih penting untuk menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita daripada menjaga makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Dua-duanya penting, tetapi yang lebih penting, begitu ya maksudnya. Jadi dua-duanya penting, menjaga makanan yang masuk dalam mulut kita, tetapi juga lebih penting lagi menjaga perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Ada 4 alasan mengapa kita perlu menjaga perkataan kita. Yang pertama, kita bisa melihatnya di dalam Amsal 13 ayat yang ke-2a. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Saya ulangi lagi. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Perkataan kita adalah bagaikan benih yang ditaburkan dan akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah mengikuti kemana kita akan pergi.
Lidah menghasilkan perkataan, dan di dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan, yang menghasilkan buah, atau dampak, atau akibat, dan akan kita nikmati di dalam seumur hidup kita. Setiap perkataan, tak itu positif ataupun negatif, pasti akan berdampak bagi hidup kita. Sebab itu, penting bagi kita untuk berkata-kata seperti apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Bila kita lelah, katakanlah, aku kuat di dalam Kristus. Pada saat kita tertekan, katakanlah, dalam Kristus aku mampu tanggung segala perkara. Jika kita di dalam keadaan yang berkekurangan, katakanlah, Allahku akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Memperkatakan firman Tuhan akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak tahu menjadi berhikmat, menjadi tahu, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat, dan yang tidak mampu menjadi bisa. Selalu ada buah dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan kita, maka perkatakanlah hal-hal yang baik. Itulah kunci untuk mengalami sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Jika ada bagian-bagian dalam hidup kita yang membutuhkan perubahan, ucapkanlah senjata kebenaran, yaitu firman Tuhan. Hal itu akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Ucapkanlah apa yang dijanjikan Tuhan tentang kita, dan Tuhan akan memanifestasikannya di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yang menjadi alasan mengapa kita perlu menjaga perkataan kita, terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Saya ulangi lagi, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Saya ambil yang penting aja dari ayat-ayat ini. Dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Perkataan kita menentukan hidup kita berhasil atau tidak. Perkataan kita sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, dan kesucian yang kita katakan melalui mulut kita akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Pada saat perkataan berkat diucapkan, berkat itu mengembang menjadi suatu tubuh yang menyelubungi kita di dalamnya, sehingga hidup kita selalu berada di dalam situasi berkat Allah. Demikian juga dengan kutuk. Di saat perkataan yang mengandung kutuk diucapkan, maka kutuk itu akan menjadi seperti racun yang menyebar ke seluruh syaraf, sehingga ia akan melemahkan kehidupan kita dan pada akhirnya mencelakai kehidupan kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Terlandasi di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-28. Bilangan 14 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Saya ulangi lagi. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Bilangan 14 ayat 28 ini berkata, Allah memperlakukan kita seperti atau sesuai dengan apa yang kita katakan. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji akan membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kendati pun demikian, harapan-harapan bangsa Israel kepada Allah menjadi luntur. Karena apa? Karena tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Lalu dengan sungguh-sungguh mereka menatap Musa dan berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa kamu membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedangkah?
Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Allah memperlakukan mereka seperti yang mereka katakan. Dari angkatan yang keluar dari tanah Mesir, semuanya tewas di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Pada saat kita ada dalam sebuah pergumulan, biasanya kita tergoda untuk mengatakan sesuatu yang negatif. Pertimbangkanlah itu, karena Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita katakan. Perkataan kita selalu didengar oleh telinga yang maha kuasa. Dan apa yang kita katakan akan menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukannya kepada kita. Alasan yang keempat, mengapa kita harus menjaga perkataan kita, terambil di dalam Matius 12 ayat yang ke-36 dan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Karena setiap perkataan dipertanggungjawabkan. Allah akan meminta setiap kita mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapannya. Kita semua tentu akan meninggalkan dunia ini, dan pada saat kita berada di hadapan Allah untuk dihakimi, setiap kita akan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita katakan selama hidup di dunia ini. Berapa banyak kita berkata-kata selama kita hidup di dunia akan dihitung oleh Allah. Tidak ada satu kata pun yang telah kita ucapkan yang tidak dibukakan oleh Tuhan. Baik itu tentang diri kita sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Tuhan semuanya akan bukakan itu pada saat penghakiman. Semuanya akan terpampang di hadapan Allah. Mengapa kita mengatakan itu? Dan untuk apa kita katakan itu? Akan ditanyakan oleh Allah, dan Allah akan meminta kita untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap perkataan kita. Bila kita mengatakan yang baik, maka kita akan diperlakukan baik, dan jika kita telah mengatakan yang jahat, maka kita akan dihukum sesuai dengan apa yang kita katakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kita selama hidup merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Seperti apa yang kita inginkan, yaitu hidup baik di hari ini maupun di hari yang akan datang. Itu sama pentingnya dengan apa yang kita katakan setiap hari. Oleh karena itu, menjaga lidah kita setiap hari adalah cara terbaik untuk memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang betapa pentingnya menjaga perkataan kami, menjaga lidah kami, menjaga setiap apa yang kami pikirkan dan kami katakan setiap hari. Karena itu yang akan menentukan hidup mati kami, baik ataupun buruknya hidup kami di masa yang akan datang. Dan kami harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kami katakan di hadapan Tuhan pada saat hari penghakiman. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menggema di dalam pikiran hati kami, dan terus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, biarlah jemaat Tuhan pun memiliki tekad bersama-sama untuk menjaga perkataan setiap hari. Sehingga ya Tuhan, perkataan-perkataan jemaat Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjaga kekuatan kesehatan daripada jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami aturkan yang di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, berkat kesehatan, kesembuhan yang heran juga datang dari Allah Bapa, pemeliharaan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai masuk dalam kehidupan rumah tanggamu, usahamu, pelayananmu, pendidikanmu masing-masing, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga, puji terima kasih.